Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari raya Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, karena kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi jika kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dikatakan di sana tentang Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa mereka ada dalam kebimbangan. Dan Tuhan Yesus sebetulnya sudah memberikan kepastian. Mengapa Tuhan Yesus membiarkan mereka dalam kebimbangan? Karena sebetulnya dalam hidup beriman itu, orang tidak hanya sekedar menangkap satu kata, "Oh ya ini." Tidak, tetapi harus menggunakan pikiran orang itu supaya orang itu mampu untuk mencerna. Jadi kita bisa melihat dalam beriman kepada Tuhan Yesus, tidak hanya melulu pasrah bongkoan, wis, orang usah mikir. Sebetulnya juga dengan pikiran, karena akal inilah yang mencoba untuk melihat, membaca situasi-situasi di mana Tuhan tidak mengatakan secara langsung, tetapi Tuhan mengatakannya dengan perbuatan dan tindakannya. Dan ini membutuhkan akal untuk berpikir. Jadi kita bisa melihat iman kita ini sebetulnya adalah iman yang bukan hanya sekedar fantasi atau bukan sekedar halusinasi, bukan wujudnya itu bukan istilahnya ngoyoworo begitu, tidak, tetapi betul-betul ini bisa dipikirkan, bisa dipertanggungjawabkan dengan akal. Nah, Tuhan membiarkan kedewasaan orang itu untuk berpikir. Tuhan tidak menginginkan mereka menjadi anak-anak di dalam mereka itu mengikuti Tuhan Yesus, tetapi menjadi iman yang dewasa. Walaupun sikap akan dengan relasi dengan Tuhan sebagai anak-anak, oke, tetapi bukan bersifat kekanak-kanakan. Kalau kekanak-kanakan kan hanya istilahnya hanya mandu, istilahnya hanya krido lumai ngasto saja. Tetapi tidak pernah berkreasi, tidak pernah kreatif. Nah, Tuhan menginginkan supaya itu terjadi dalam diri kita, dalam beriman itu kita mempunyai akal untuk berpikir. Budi kita diharapkan mampu menangkap dan mempertanggungjawabkan Tuhan yang mendampingi kita. Ya, dengan demikian kita akan mampu mendengarkan, misalnya di dalam kegelapan, kita bisa mendengarkan suara Allah sendiri. Sang gembala kita. Kalau tidak pakai akal, kita pasti akan kepingin lihat wajahnya. Kepingin lihat bentuknya. Tetapi kalau itu kita pakai akal, kita pasti akan bisa mendengar suaranya di dalam kelembutan. Yang kadangkala tidak bisa didengar oleh telinga yang istilahnya semerawut, yang penuh dengan keributan. Nah, kita dengan akal itu, kita dituntun oleh Tuhan supaya kita bisa menangkap suara dari gembala itu. Dia gembala yang suaranya didengar oleh domba-dombanya. Maka sekarang kita bisa melihat domba itu tidak hanya sekedar ikut ngintil di belakang gembala, tidak. Tetapi juga
mampu untuk mengenal dengan akal yang dianugerahkan Tuhan kepada domba itu, supaya dia mengenal suara dari gembala itu. Dengan seperti itu, maka kemanapun gembala itu pergi, walaupun situasinya ada di dalam suasana gelap atau suasana badai, suasana yang penuh dengan kabut, dia tetap mampu mendengar suara yang menunjukkan arah menuju ke jalan yang pasti, yakni keselamatan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan demikian, mari kita berusaha untuk menggunakan akal pula dalam kita beribadah, dalam berdoa, dalam beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah dalam arti menanggalkan seluruh akal kita, sehingga kita bisa memilah-milah nanti akhirnya mana suara gembala yang sejati dan mana suara gembala yang nantinya akan menyesatkan. Karena mereka bukan gembala sejati, tapi orang upahan yang mau untuk menyesatkan kita. Nah, kita nanti akan bisa memilah-milah itu. Nah, kita diajari oleh Tuhan sendiri melalui Roh Kudus sebetulnya, untuk supaya bisa memilah-milah mana suara gembala yang sejati dan mana yang hanya orang-orang upahan yang mau menyesatkan kita. Dengan akal kita bisa mencerna suara Roh Kudus itu dengan baik. Selamat merenungkan.